Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah banyak menyimpan jejak sejarah para leluhur, seperti halnya salah satunya di Kedunggudel, Kelurahan Kenep. Sebagai wilayah yang dikenal tua, di Kedunggudel memiliki sejarah yang tidak dapat dipisahkan dengan peradaban hulu Sungai Bengawan Solo, dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang disiarkan para leluhur. Menurut literasi dari sumber-sumber sejarah, didapat dari ditemukannya seperti makam Kiai Lombok, Randu Alas, tulisan prasasti Penget yang berada di Masjid Darussalam dan beberapa naskah-naskah kuno dalam berbagai buku. Salah satu bukti memiliki sejarah perkembangan Islam, salah satu warga Kedunggudel Suheno sekaligus pegiat pelestari budaya dan sejarah di Kenep mengatakan ia juga menemukan dan menyimpan buku rapot para leluhur 1939 di sekolah Muhammadiyah yang ditemukannya. Ternyata perkembangan Muhammadiyah sudah jauh ada di masa lampau di Kedunggudel. Ada yang menarik dari buku rapot leluhur saat di masa lampau, ternyata kurikulum sekolahnya dalam tanda kutip, hampir mirip dengan amalan Nahdlatul Ulama. Dari Kedunggudel, Kelurahan Kenep, Sukoharjo, Jawa Tengah, tim berita Soloraya TV menelusuri jejak para leluhur. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran hikmah nilai-nilai yang baik dari leluhur sebagai bekal arah perjalanan. Tentunya kita bisa mengenal dan menghormati para leluhur sekaligus mendoakan yang baik. Dari Kedunggudel, Sukoharjo melihat dari program Sudut Pandang. Saya koleksi ini rapot yang saya temukan mungkin tertua yang masih utuh berasal dari kampung saya, Kampung Kedunggudel, Kenep, Sukoharjo. Ini rapot ini rapot pada tahun 1939. Jadi 6 tahun sebelum proklamasi. Ini menandakan bahwa tahun sebelum proklamasi sudah hidup organisasi Muhammadiyah di Kedunggudel. Terus yang menjadikan unik, ini masih menggunakan bahasa Belanda. Jadi alamat sekolah kayak gitu masih menggunakan bahasa Belanda. Terus kemudian karena tahun itu Indonesia belum merdeka, masih Kabupaten Sukoharjo belum terbentuk, maka alamatnya masih Surakarta. Terus kemudian yang menjadi khas dari mata pelajarannya itu, mata pelajarannya dari Madrasah Muhammadiyah tahun itu sangat komplit ya. Jadi ada bahasa Arabnya masih, terus nahwu masih, pelajaran-pelajaran khas kemuhammadian gitu. Terus dan yang menjadi unik juga, ternyata sekolah dulu itu Muhammadiyah itu juga memakai amalan-amalan untuk latihan membaca dan membaca Arab. Terus untuk amalan-amalannya masih menggunakan amalan-amalan saudara kita Nahdien. Jadi belajarnya untuk hafalan surat dan lain-lain, sholawatan itu masih memakai berjanji atau masih menggunakan rotib kayak gitu. Ikut senang juga berpartisipasi bahwa dalam kegiatan walaupun sudah lama, kegiatan 1940 ya, gitu, rapat itu ya. Nah, ditemukan itu ada di kurikulumnya, ada berbagai bidang yang itu sudah ada
Nah, mungkin untuk kegiatan itu, bidang itu, mungkin untuk tahun-tahun sekarang dibilang milenial, udah milenial, itu bisa ditampilkan kembali sebagai pengkayaan di dalam memberikan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat. Bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan kebersamaan, kegotong royongan, bukan kita mencari perbedaan. Karena golek bedane kan otomatis pokoknya banget itu. Nah, tapi kita cari kebersamaan yang baik, mari kita angkat demi tujuan yang luas, yaitu Indonesia yang aman, makmur, sejahtera. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa kerja kerasnya untuk mendapatkan data dari yang pernah kita perbincangkan menjelang Muktamar Muhammadiyah 48 di Solo. Dan saat itu kami memang sedang mencoba untuk menggali sebenarnya kapan Muhammadiyah ini mulai berada di Sukoharjo, dan ternyata Masya Allah di Kedung Gudel namanya, di sebuah kampung yang ternyata menjadi kampung yang benar-benar peradaban Islam yang sudah cukup lama di dekat Bengawan Solo itu. Ada fakta bahwa Muhammadiyah sudah ada cukup lama di situ, karena yaitu adanya rapor di Kedung Gudel itu, sebuah hasil laporan sekolah di situ yang tertera 1939. Ini luar biasa. Artinya bahwa sebelum itu kan sudah ada. Memang ini sedang kita coba cari terus, kita gali terus itu. Dan cukup menarik saya kira kalau melihat, mencermati rapor itu, bahwa sangat terbukti bahwa Muhammadiyah memang memiliki andil yang cukup besar atas bangsa ini, khususnya di bidang pendidikan. Gitu. Jadi kalau yang namanya pendidikan di Muhammadiyah kemudian ditemukan kemarin ada, atau dulu ya, kemarin dari dulu ada pelajaran yang macam-macam ya, ada nahwu, ada sorof, kemudian ada dengan pola tembang, dengan bahasa yang bermacam-macam, dari basa Jawa tadi aja ada yang basa kromo, halus, kemudian ngoko. Ya memang dinamis, namanya pendidikan itu dinamis. Dan tidak kemudian berarti kalau Muhammadiyah sekarang itu kemudian beda dengan Muhammadiyah zaman dulu, ya bukan begitu. Artinya ya berkembang ya, dinamika itu sebagai sebuah tuntutan peradaban, tentu ini kemudian berkembang. Nah, esensinya harus kita baca begitu. Toh pelajaran di sekolah Muhammadiyah sekarang juga masih di seputar itu, hanya memang sebutannya yang mungkin kemudian mungkin berbeda. Jadi misalnya pelajaran nahwu sorof itu sekarang masuk di pelajaran bahasa Arab misalnya begitu. Kemudian ada akidah akhlak. Ya, kalau itu karena istilah paten ya, dalam tanda petik itu ya, itu sejak dulu memang ya begitu, karena memang itu istilah yang ada di dalam khasanah Islam. Jadi menurut saya rapor ini menjadikan bagus ya, kita menemukan jejak-jejak tentang pendidikan yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah atas bangsa ini. Dan sangat menarik kalau kemudian dikomparasikan dengan yang sekarang, bahwa ada kesinambungan dan ada perubahan dalam bentuk dinamisasi, dan memang harus begitu. Kalau kemudian tidak ada dinamisasi, menjadi stagnan, ya bukan maju kan itu ya. Jadi kalau dalam pandangan Muhammadiyah, budaya itu tidak cukup dilestarikan. Jadi budaya itu selain dilestarikan juga dikembangkan. Karena budaya itu kan budi dan daya. Masa kalau dilestarikan berarti ya orang ya cukup di situ terus kan, jalan di tempat terus itu. Maka dilestarikan dan dikembangkan. Nah, inilah yang kemudian harus ada korelasi.
Kalau tadi disebut misalnya ada tembang, itu kan metode saja. Jadi kalau dalam bahasa ilmu mendidik yang sekarang itu ada istilah, kalau saya zaman sekolah pendidikan guru dulu itu ada istilahnya jembatan keledai. Jadi jembatan keledai itu menghafal atau mengingat sesuatu dengan ditembangkan gitu ya. Kalau saya melihat ya misalnya di dalam hal sirah nabawiyah atau tarikh sejarah Nabi yang di situ kemudian tentang kelahiran Rasul dan kemudian masih disebutkan dengan berjanji. Nah, kemudian kita ubah sekarang dengan bentuk tulisan-tulisan yang lebih makro gitu ya, lebih luas, sehingga untuk memahami bukan sekedar hanya tanggal atau hari, bulan, tahun kelahiran Rasulullah, tetapi banyak hal bisa diangkat dari situ ya, bagaimana kemudian situasi sosiologis zaman itu yang kemudian dikembangkan dengan keilmuan modern ya. Esensinya masih sama, artinya menceritakan tentang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, tapi kemudian kajiannya saja yang lebih mendalam. Jadi ini membahagiakan juga membanggakan kita ya, bahwa tidak pepesan kosong ya ketika akan menyebut bahwa Muhammadiyah itu berkemajuan ya. Ternyata sejak tahun 39 sudah kita lihat rapornya sudah sehebat itu gitu ya. Nah, bagaimana kemudian sekarang ya, tentu kita belajar dari jejak-jejak sejarah itu, terus kita gali, kemudian sebagaimana sejarah itu sendiri kan berfungsi untuk melihat ya masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Nah, ini selalu kita upayakan. Jadi supaya kita ini senantiasa bisa menghargai jasa para pendahulu, tapi kemudian tidak sekedar mengagumi, ya kita akan mengolahnya sehingga kemudian kita menjadi mampu mengapresiasi dalam bentuk karya-karya atau prestasi-prestasi yang selanjutnya. Nah, ini yang sedang terus diupayakan. Maka saya dengan teman-teman di Muhammadiyah yang masih ya mungkin seusia-usia saya, di bawah saya ini cukup getol untuk menggali bagaimana kemudian Muhammadiyah itu peran sertanya dulu di masyarakat.